Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seperti biasa setiap Sabtu setelah asar waktu Mesir atau jam 8:30 waktu Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Fathul Qorib atau Syarah Ibnu Qasim ala Matni Abi Syuja'. Untuk kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan alistinja, atau alistinja itu istilahnya membersihkan kemaluan setelah buang air, atau juga yang sering disebut dengan cebok, ya kan, cebok. Jadi kita akan membahas tentang dunia percebokan hari ini. Langsung saja, qala faslun filistinja wa adabi qadil hajah faslun filistinja wa adabi qadil hajah walistinja'u wa huwa min najautu asyai'a ay qata'tuhu faka'annal mustanji yaqta'u bihil adha an nafsih wajibun min khurujil bawli wal ghaib bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nah min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram walakinnal afdal an yastanjiya awwalan bil ahjar thumma yutbi'uha thaniyan bil ma' wal wajibu thalathu masahat walau bi thalathati atrafi hajarin wahid wa yajuzu an yaqtasiral mustanji 'ala al-ma' aw 'ala thalathati ahjar yunqi bihinnal mahal in hasala al-inqa'u biha wa illa zada 'alayha hatta yanqa wa yusannu ba'da dhalika at-tathlith fa in arada al-iqtisar 'ala ahadihima fal ma'u afdal li'annahu yuzilu 'ainan najasah wa atharaha wa syartul istinja'i bil hajar alla yajiffal khariju an najis alla yajiffal kharijun najis wala yantaqila an mahalli khurujih wala yatra'a 'alaihi najisun akhar ajnabiyyun anhu fa in intafa syartun min dhalika ta'ayyana al-ma' wa yajtanib wujuban qadil hajah istiqbal al-qiblah al-an wa hiya al-ka'bah wa istidbaraha fi as-sahra in lam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun aw kana wa lam yablugh thulutsay dhira' aw balaghahuma wa ba'da anhu aktsara min thalathati adru'in bi dhira'il adami kama qala ba'duhum wal bunyanu fi hadha kas-sahra bisyartil madhkur illal bina al-mu'ad liqada'il hajah fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al-an ma kana qiblatan awwalan ka baitil maqdis fastiqbaluhu wastidbaruhu makruh wa yajtanibu nadban qadil hajah al-bawla wal gha'ita fil ma'ir rakid amma al-jari fayukrah fil qalili minhu dunal kathir lakinnal awla ijtinabuhu wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw rakida wa yajtanibu aidan al-bawla wal gha'ita tahta syajaratil muthmirah waqta thamrah wa ghairihi wa yajtanibu ma dhukira fit tariqil masluk linnas wa fi mawdi'idh dhil sayfan wa fi mawdi'ish syamsi shita'an wa fi thaqbi
fil ardi wa huwa nazilul mustadir wa lafdhu thaqb saqitun fi ba'di nusakhil matan wala yatakallamu adaban li ghairi darurati qadil hajah li ghairi daruratin qadil hajah 'alal bauli wal ghaiti fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayyatan taqsudu insanan lam yukrahil kalam hina idin wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ay yukrahu lahu dhalika hala qada'i hajatihi lakinnan Nawawi fi rawdah wa syarhil muhadzab qala inna istidbarahuma laysa bimakruhin wa qala fi syarhil wasit inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawa ay fayakunu mubahan wa qala fit tahqiq inna karahata istiqbalihima laha la asla laha wa qawluhu wala yastaqbil ila akhirih saqitun fi ba'di nusakhil matan. Jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi pembahasan malam hari ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan masalah istinja secara umum. Kemudian diikuti dengan pembahasan masalah al-istijmar, yaitu istinja hanya menggunakan hajar atau menggunakan batu istinja, hajarul istinja. Kemudian ditutup dengan pembahasan adab-adab dalam melakukan buang air atau adab-adab dalam melakukan qada'ul hajah atau buang air. Qal faslun fil istinja wa adabi qadil hajah. Tentu pembahasan al-istinja ini dibahas. Kenapa pembahasan al-istinja ini dibahas setelah wudu? Kenapa bukan sebelum wudu? Kalau kita ikut urutan orang yang mau melakukan sholat kan pasti dia istinja dulu, bukan wudu dulu. Artinya urutannya ini tidak sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Tapi sebenarnya tujuan dari istinja ini diakhirkan dari bab wudu adalah untuk mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwasanya untuk berwudu tidak disyaratkan harus istinja dulu. Artinya istinja boleh dilakukan setelah berwudu. Nah, artinya orang yang belum yang belum beristinja wudunya tetap sah karena istinja tidak membatalkan wudu. Nah, tapi tentu nanti apabila dia beristinja setelah wudu, tentu syaratnya tidak boleh melakukan, artinya supaya wudunya itu tidak batal, tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Seperti misalnya menyentuh kemaluan atau lubang dubur, itu akan membatalkan wudu. Maka istinjanya kalau misalnya setelah wudu berarti menggunakan hail. Menggunakan hail itu apa? Menggunakan hail itu menggunakan perantara, artinya yang menutupi antara supaya tangan dan kemaluan itu tidak bersentuhan langsung. Jadi seperti itu. Kemudian, tapi ini istinja ini boleh sebelum wudu dengan syarat itu bukan wudunya sahibud darurah ya, bukan wudunya sahibud darurah. Adapun sahibud darurah yaitu orang-orang yang mempunyai daimul hadas, yaitu orang-orang yang mempunyai hadas yang selalu terjadi, yang tidak tidak terputus hadasnya, terus-terusan keluar hadasnya. Demikian juga orang yang bertayamum itu harus melakukan istinja dulu sebelum melakukan sebelum melakukan tayamum atau wudunya sahibud darurah itu tadi. Kenapa? Karena tayamum dan wudunya sahibud darurah itu adalah toharoh toharohnya itu lid darurah. Nah, jadi dia dhaif, artinya dia
tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan wudhu, sehingga tidak sama apa yang dibolehkan di dalam wudhu belum tentu dibolehkan di dalam tayamum atau atau di dalam wudhunya shahibud darurah, sebagaimana yang akan kita bahas nanti ketika kita membahas masalah tayamum. Oke. Nah, kemudian jadi fasl di sini membahas masalah apa? Filistinja wa adabi qadil hajah, yaitu dalam masalah cebok atau istinja dan adab-adab dalam buang air ketika melakukan buang air. Nah, tentu istinja ini nanti pembahasannya ada dua, istinja secara umum, kemudian istinja yang hanya menggunakan dengan hajarul istinja, dan adab qadil hajah ini juga ada terbagi menjadi 3 keadaan, yaitu ada adab-adab yang perlu dilakukan sebelum melakukan qadaul hajah itu sendiri, ada adab-adab yang khusus ketika terjadinya proses qadaul hajah itu sendiri, dan juga adab-adab yang berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan setelah melakukan qadaul hajah itu tadi. Kemudian pembahasannya dimulai dengan pembahasan al-istinja, yang dimulai dengan pembahasan makna istinja secara secara bahasa. Ya kan? Makna istinja secara bahasa. Qal wal istinja'u wa huwa min najautu syai'i ay qata'tuhu. Al-istinja itu dari kata najautu syai'a ay qata'tuhu. Nah, berarti al-istinja itu artinya tolabul qata'. Ya kan, tolabul qata'. Ya kan? Karena di dalam istinja ada yang namanya qat'ul adha, yaitu adha di sini adalah kotoran, yaitu memotong kotoran yang ada di badan kita, artinya menghilangkan kotoran yang ada di dalam badan kita. Makanya kemudian musonif di sini syarih di sini mengatakan faka'annal mustanji, seakan-akan orang yang beristinja ini yaqta'u bihi, dengan melakukan istinja ini dia telah memotong adha an nafsih, yaitu memotong atau menghilangkan menghilangkan kotoran atau adha yang ada pada dirinya. Tentu di sini syarih menggunakan kata faka'anna, yang itu adalah seakan-akan, artinya seakan-akan, yaitu untuk don seakan-akan, karena sebenarnya kata kotak itu sendiri itu biasanya digunakan ketika untuk mengibaratkan memutus sesuatu yang mutasil, sesuatu yang memang bersambung. Tetapi istinja ini kan bukan sesuatu yang bersambung. Istinja ini kotorannya kotoran itu tidak bersambung dengan tubuh kita. Bersambung artinya yang butuh dipotong, ya kan? Dia hanya perlu dihilangkan, seperti itu. Makanya di sini menggunakan kata faka'anna. Nah, kemudian tentu istinja ini disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya wudhu dan sholat ketika malam Isra Mi'raj. Ada juga yang mengatakan bahwasanya istinja ini disyariatkan ketika ketika di awal bi'atsahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan istinja ini istinja ini kan ada dua cara ya, ada bil ma dan ada bil hajar. Ya kan, ada dengan air, ada dengan batu. Untuk yang dengan batu ini rukhsah. Dia adalah rukhsah. Maka hukumnya hukumnya sama dengan rukhsah yang lain. Dan istinja bil hajar ini juga min khosoisina, artinya salah satu kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun istinja dengan air itu sudah ada
sejak di syariat-syariat sebelumnya, dan dikatakan bahwasanya yang pertama kali melakukan istinja adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalil, apa dalilnya disyariatkannya istinja? Dalilnya adalah apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum mithlul walid wa 'allimukum idza ataitumul ghaid fala yastaqbil ahadakumul qiblah wa la yastadbiruha wal yastanji bi thalathati ahjarin laisa fiha rawthun wala rimmah." Ai azm. Nah, rimah ini di sini artinya apa? Azm. Oke. Kemudian di dalam istinja kita mempunyai 4 rukun, ya kan? Kita mempunyai 4 rukun. Ada 4 rukun istinja ini. Yang pertama mustanji, yaitu orang yang melakukan apa? Yang melakukan istinja itu sendiri. Yang pertama siapa? Al-mustanji, yaitu orang yang melakukan istinja itu sendiri. Kemudian mustanja minhu. Mustanja minhu itu yaitu apa? Sesuatu yang diistinjai, yaitu sesuatu yang diceboki, yaitu apa? Yaitu kotoran yang keluar itu, al-kharij al-mulawwith ini tadi, ya kan, kotoran yang keluar. Tapi sebelum kita membahas rukun ini, harusnya kita membahas masalah apa? Membahas masalah ta'rif dari istinja itu sendiri. Ya kan, ta'rif dari istinja itu sendiri. Apa makna makna istinja itu? Ya kan, apa makna dari istinja? Jadi istinja tadi lughatan adalah talabu qat'il adza. Ya kan, dari kata najautu syai'a ai qata'tuhu, ai talabu qat'il adza. Itu maknanya secara lughatan. Tetapi syar'annya apa maknanya secara syara'? Itu izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farji anil farji bil ma'i awil hajar. Nah, jadi istinja itu apa? Izalah. Izalatu al-kharij al-mulawwith minal farji anil farji. Ya kan, al-kharij al-mulawwith minal farji anil farji bil ma'i awil au hajar, bima'in au hajar. Ya kan? Kita jelaskan dulu ta'rifnya ini. Ta'rifnya ini adalah apa? Jadi istinja itu izalah, menghilangkan. Ya kan? Menghilangkan apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah al-kharij, sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar yang seperti apa? Yang seperti apa? Al-kharij al-mulawwith. Sesuatu yang keluar dan dia mengotori, ya kan, al-kharij al-mulawwith, sesuatu atau sesuatu yang sesuatu yang keluar dan dia mengotori, dan keluarnya ini minal farji, dari kemaluan. Oke, dan keluarnya ini dari minal farji, dari kemaluan. Dan izalahnya ini, ya kan, izalahnya ini atau proses menghilangkan kotoran dari yang keluar dari kemaluannya ini, dihilangkannya dari kemaluan, ya kan, dibersihkan dari kemaluan, anil farji, dibersihkannya dari kemaluan. Karena kalau kotoran yang keluar dari kemaluan ini dibersihkan dari selain kemaluan, misalnya kotoran yang keluar dari kemaluan ini ada di kaki, bukan di kemaluan, ada di tangan, bukan di kemaluan, atau ada di lantai misalnya, bukan di kemaluan. Nah, proses membersihkan proses membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan itu, apabila bukan yang dibersihkan bukan kemaluannya, tidak dinamakan dengan istinja. Tetapi namanya apa? Namanya izalatun najasah. Jadi izalatul kharijil mulawwith anil farji minal farji bima'in au hajar, dengan air ataupun dengan batu. Oke. Kemudian kenapa di sini ada kata-kata al-mulawwith? Nah, al-mulawwith artinya yang mengotori. Nah, yang mengotori.
Nah, artinya apabila yang keluar dari kemaluan itu kotoran yang tidak mengotori, maka di sini tidak diwajibkan istinja, ya kan, dan tidak perlu istinja, ya kan, tidak perlu istinja meskipun itu hanya disunnahkan karena tidak ada yang mengotori. Maka di sini ada kata al-mulawith. Oke. Mungkin ada pertanyaan, emang ada sesuatu yang keluar tapi tidak mengotori kemaluan? Ada, misalnya orang yang buang air besar dan dia itu keras dan kering, tidak basah sama sekali. Biasanya ketika mengeluarkan itu sangat sakit, ya kan? Itu dia kering. Kalau kita setelah mengeluarkan itu kita pegang-pegang tempat keluarnya kotoran itu, kita tidak menemukan ada yang kotor di kemaluan kita, ya kan, atau di lubang dubur misalnya. Makanya dimisalkan di dalam kitab sini dengan al-ba'r, ya kan, kal ba'ril jaf, ya kan, misalnya kotoran yang keluar dari lubang dubur yang kering. Nah, kan, yang kering itu dia tidak mengotori lubang dubur, artinya tidak ada bekas di situ, ya kan, tidak ada bekas dari kotoran itu, maka tidak diwajibkan untuk istinja dalam keadaan tersebut. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kata istinja ini, jadi kita mempunyai sinonim kata dari kata istinja ini. Istinja ini kadang disebut istinja, ya kan, kadang juga disebut alistitobah, ya kan, alistitobah, ya kan. Alistitobah itu juga untuk mengistilahkan istinja ini tadi. Juga ada kata alistijmar, ya kan, alistijmar artinya tolabul al-jamroh atau batu itu tadi, ya kan, al-jimar, dari kata jimar yaitu al-haso, ya kan. Nah, tapi alistijmar ini dikhususkan penggunaannya untuk apabila istinjanya hanya menggunakan batu. Nah, adapun alistitobah dan alistinja ini digunakan untuk menggunakan batu ataupun menggunakan air. Oke. Nah, kemudian tadi kita kembali ke pembahasan pembahasan masalah rukun, ya kan. Kita kembali ke pembahasan masalah rukun. Jadi rukunnya istinja itu tadi ada 4, yaitu mustanji, mustanja fihi, mustanja minhu, ya kan, mustanji, mustanja fihi, mustanja minhu, dan mustanja bihi, ya kan. Nah, al-mustanji itu siapa? Al-mustanji itu orang yang melakukan istinja itu. Al-mustanja minhu, yaitu yang dibersihkan, yaitu kotoran. Yang dihilangkan itu adalah kotoran. Mustanja minhu, yastanji minal al kharij al mulawith, ya kan, minal kharij al mulawith. Oke, jadi al kharij al mulawith itulah dia yang namanya al mustanja minhu. Adapun al mustanja fihi, tempat melakukan tempat dilakukannya istinja itu sendiri di mana? Yaitu fil qubul wad dubur, yaitu di kedua kemaluan, ya kan, di salah satu dari dua kemaluan, di kubul ataupun di dubur. Adapun al mustanja bihi, yaitu media yang digunakan untuk untuk melakukan istinja ini. Bisa air, bisa juga batu. Oke, itu untuk rukun-rukunnya, ya kan, itu untuk rukunnya. Kemudian sini dikatakan walistinja wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu fa ka'annal mustanji yaqta'u bihil adha an nafsihi wajibun. Nah, falistinja walistinja wajibun.
min khurujil bauli wal ghaiti. Ya kan? Min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari. Oke. Sekarang kita membahas apa? Ketika dikatakan di sini wajibun. Oke, apa hukum istinja itu tadi? Hukum istinja. Nah, tentu di sini yang disebutkan adalah wajib. Nah, hukum istinja adalah wajib. Oke, hukum istinja ini wajib apabila apa? Dengan syarat yang keluar itu tadi adalah al-kharij al-mulawwith. Ya kan, dengan syarat yang keluar dari kemaluan itu tadi adalah memenuhi syarat istinja itu tadi apa yang keluar adalah al-kharij al-mulawwith dan apa dia keluar dari kemaluan dan yang dibersihkan itu adalah kemaluan. Nah, maka di sini hukumnya apa apabila keluar kotoran dari kemaluan? Apa hukumnya? Hukum istinjanya di sini. Kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang mengotori, bukan sesuatu yang kering, ya kan, yang mengotori artinya kan kalau misalnya dia kering kan berarti tidak ada perpindahan sifat najis karena sama-sama kering. Kalau kemaluannya kering, kemudian yang keluar dari kemaluan juga kering kan tidak walaupun yang keluar itu najis tetapi kan tetapi tempat keluarnya itu yaitu kemaluan itu ketika barang sesuatu yang keluar dari kemaluan itu keluar dalam keadaan kering tidak ada perpindahan sifat najis sehingga kemaluan itu masih dalam keadaan suci dan tidak najis. Nah, oleh karena itu dalam keadaan yang keluar itu kering maka tidak wajib istinja. Oke. Nah, jadi kapan wajib istinja? Apabila yang keluar itu mulawith, artinya lembab atau basah, ya kan? Lembab atau basah. Nah, artinya itu yang dimaksud dengan mengotori. Artinya kalau dia lembab atau basah berarti dia memindahkan sifat najisnya kepada bagian zahir dari kemaluan yang terkena najis yang keluar itu tadi. Nah, kan? Nah, kemudian kewajiban istinja ini bukan alal faur, tidak wajib untuk langsung kita lakukan. Ya kan, tidak wajib untuk langsung kita lakukan. Artinya tidak mesti begitu selesai kita buang air kita harus langsung istinja, tidak. Ya kan, tidak alal faur kewajibannya itu. Kapan diwajibkan istinja? Nah, jadi kapan diwajibkan istinja? Diwajibkan istinja kalau misalnya mau sholat atau mau melakukan sesuatu yang yang membutuhkan mau melakukan sesuatu yang tidak sah apabila ada najis di badannya, ya kan, seperti tawaf misalnya, ya kan. Nah, jadi apabila mau melakukan sesuatu yang mana tidak sah dilakukan dalam keadaan tidak di tubuhnya itu ada najis, maka maka harus yang namanya melakukan istinja. Apabila belum mau sholat, maka ya belum wajib atau belum mau melakukan yang disyaratkan tidak boleh ada sesuatu yang najis di badan kita, maka belum wajib untuk melakukan istinja. Nah, demikian juga kalau demikian juga wajib apabila kalau misalnya tidak dibersihkan, ya kan, atau tidak diistinja, tidak diceboki, ya kan, setelah membuang air besar itu menyebabkan menyebabkan najis itu menyebar di tubuh atau di pakaian atau di jalanan, maka dalam keadaan ini
dalam keadaan ini istinja menjadi wajib. Karena membiarkan sesuatu yang najis itu menyebar itu menjadi tadammuh bin najasah, sehingga Sehingga tindakan itu haram, maka segera harus melakukan yang namanya istinja. Oke, dalam keadaan itu wajib. Demikian juga istinja itu wajib kalau misalnya dia mengetahui kalau dia mengakhirkan istinja nanti tidak akan menemukan air. Nah, kan tidak akan menemukan air atau air akan tidak ada setelah ini. Artinya kalau dia mengakhirkan istinja, maka maka dia tidak akan dapat beristinja. Maka dalam keadaan itu dia harus langsung istinja ketika itu. Demikian juga kalau misalnya ada air tapi airnya dibutuhkan, artinya airnya tidak cukup untuk digunakan untuk istinja dan wudhu atau digunakan istinja dan minum, ya kan? Maka di sini dia harus langsung istinja menggunakan hajar, ya kan? Karena kalau dia mau istinja menggunakan hajar tidak boleh diakhirkan. Harus segera dilakukan, karena salah satu nanti yang akan kita bahas syarat sahnya istinja dengan hajar itu tadi, istinja dengan batu itu tadi, kotoran yang keluar itu belum kering. Dan tentu kita tahu bahwasanya kotoran yang keluar dari dubur itu cepat kering, maka harus segera dilakukan istinja supaya dapat dilakukan sebelum kering dan tidak perlu menggunakan air yang kita perlukan untuk wudhu ataupun untuk minum. Oke. Nah, demikian juga kalau waktu sholat sudah mepet, maka wajib langsung untuk istinja supaya tidak melakukan sholat di luar waktu. Itu diantara keadaan-keadaan di mana istinja itu menjadi wajib, ya kan? Kapan waktu istinja itu wajib? Bukan di mana istinja itu menjadi wajib. Istinja itu memang wajib, tapi kapan dia wajibnya? Jadi itu. Nah, kemudian tentu istinja juga ada keadaan di mana istinja itu hukumnya adalah adalah sunnah atau mandub, ya kan? Hukumnya adalah mandub. Kapan? Apabila yang keluar itu bukan kotoran yang mulawis, ya kan, bukan al-kharij al-mulawis, maka disunahkan ketika itu untuk istinja. Nah, istinja ini juga bisa makruh. Kapan dimakruhkan istinja? Dimakruhkan istinja apabila yang keluar dari kemaluan itu adalah angin. Nah, makruh ini istinja dari angin yang keluar dari kemaluan, karena ini mengundang kepada was-was. Akan mengundang kepada was-was, akhirnya nanti setiap keluar angin istinja, setiap keluar angin istinja. Jadi muwaswis nanti. Nah, itu. Nah, kemudian juga istinja itu bisa jadi haram juga apabila istinjanya menggunakan sesuatu yang dicuri atau digosok, ya kan? Maka istinjanya itu haram hukumnya, meskipun istinjanya itu tetap sah, ya kan? Ada juga di keadaan di mana istinjanya itu haram dan tidak sah apabila istinjanya menggunakan sesuatu yang najis, ya kan? Menggunakan sesuatu yang najis. Oke, jadi itu itu hukum istinja. Jadi istinja itu hukumnya apa? Nah, istinja ini juga bisa mubah. Nah, kurang satu tadi. Saya mau bilang 5 itu kok tadi belum nyebutin mubah. Kapan istinja ini mubah? Mubah apabila istinja dari dari keringat yang mengalir di atas keringat yang mengalir melalui bagian kemaluan yang tadinya setelah habis dibersihkan dengan menggunakan hajar, bukan dibersihkan menggunakan air. Nah, maka di situ ada air keringat itu dia akan menjadi
najis meskipun dia ma'fu. Jadi di sini boleh-boleh saja untuk istinja, tidak makruh. Jadi itu tadi ya. Jadi istinja ini dia secara hukum mempunyai 5 hukum, ya kan? Atau dia mempunyai 5 hukum. Artinya bisa ada keadaan di mana dia itu wajib, ada keadaan di mana dia itu mandub, ada di keadaan di mana dia itu makruh, dan ada keadaan di mana itu dia itu haram, ada juga keadaan di mana dia itu mubah. Nah, itu hukum-hukum istinja. Oke. Faka'annal mustanji yaqta'u bihil adza an nafsihi wajibun min khurujil bauli wal ghaid. Jadi di sini dikatakan wajib min khurujil bauli wal ghaid, ketika keluar baul ataupun ghaid, yaitu kotoran yang keluar dari dubur. Nah, tapi sebenarnya ini hanyalah contoh yang disebutkan di sini, baul, kencing ataupun air kencing ataupun kotoran itu tadi, ini hanyalah sebagai contoh. Nah, intinya atau intinya istinja ini, ya kan, istinja ini wajib kapan? Ketika keluar apapun, keluar yang keluar dari kemaluan, ya kan, dari lubang kemaluan yang dia mengotori kemaluan itu tadi, ya kan, imma dia darah ataupun cacing ataupun madhi ataupun wadi. Kalau mani, apa hukumnya istinja dari mani? Istinja dari mani hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib, karena mani itu di dalam madhab kita adalah tohir, yaitu suci. Nah, disunnahkan istinja untuk keluar dari pendapat yang mewajibkan istinja dari mani sebagai seperti salah satu pendapat yang ada di dalam madhab Imam Malik. Seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi baul dan ghaid di sini dia bukan qaid, tetapi Tetapi dia di sini adalah disebutkan karena itu yang ghalib terjadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini bilma. Bilma. Oke, sekarang berarti mulai membicarakan al-mustanja bihi. Al-mustanja bihi, yaitu media yang digunakan untuk untuk beristinja. Dia bisa dengan bilma dan juga bisa dengan bil hajar. Oke. Nah, tentu istinja bilma ini adalah yang asal, ya kan? Hukum asalnya itu istinja itu adalah bilma, ya kan? Azimahnya itu bahwasanya istinja itu dengan air. Adapun hajar itu kan nanti rukhsah, ya kan? Nah, jadi kita boleh media yang pertama yang bisa digunakan untuk istinja adalah air. Nah, air ini boleh digunakan walaupun itu air minum, ya kan? Walaupun yang digunakan itu air minum, boleh digunakan, ya kan, untuk istinja. Walaupun air zam-zam boleh digunakan, tapi makruh kalau air zam-zam, karena air zam-zam ini mempunyai kemuliaan tersendiri, ya kan, kemuliaan tersendiri. Maka maka makruh hukumnya melakukan istinja menggunakan air zam-zam. Nah, kemudian ketika beristinja ini kita harus membersihkan tempat atau kemaluan itu sampai bersih. Tentu ukuran sampai bersih di sini tentu sama seperti izalatun najasah.
Makanya dalam masalah istinja ini kemudian kan nanti diperdebatkan oleh ulama apakah dia itu termasuk izalatun najasah atau apa maksud lain dari maqasidut thaharah. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya istinja itu izalatun najasah, sama saja, tidak ada bedanya. Sebagian ulama lain ini apa istinja itu adalah maksud min maqasidit thaharah yang lain, berbeda ya kan dengan izalatun najasah, sehingga maqasidut thaharah kalau misalnya ditambah dengan istinja itu menjadi 5. Nah, tapi sebagian besar hukumnya sama-sama sama dengan izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Maka ketika istinja bil ma itu sama hukumnya dengan apa izalatun najasah, yaitu harus harus dihilangkan sampai bersih dari apa? Sampai bersih dari apa ini? Bersih dari bersih dari jiremnya, yaitu jiremnya itu bentuknya kotorannya itu sudah tidak ada, kemudian juga baunya tidak ada, dan juga warnanya juga sudah tidak ada, kemudian juga warnanya tidak ada, kemudian juga bau, warna, rasanya juga tidak ada. Itu baru dikatakan tempat yang terkena najis itu sudah suci. Oke, tempat yang terkena najis itu sudah suci. Nah, masalahnya kalau kita cebok atau kita melakukan istinja, itu kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kita tidak bisa melihat, dan kita juga tidak bisa mencium, dan kita juga tidak bisa merasakan, ya kan? Dan kita juga tidak bisa melihat apakah jiremnya masih ada atau tidak, ya kan? Nah, atau jirem bisalah kita rasakan dengan tangan, karena jirem itu dirasakan dengan tangan. Kalau laun itu dilihat, kalau bau itu dicium, dan kalau misalnya rasa itu dikecap. Nah, jadi 4 indera ini bermain dalam masalah najasah ya. Yang tidak bermain cuman telinga. Jadi tidak ada sifat najasah yang bisa didengarkan. Oh, masih terdengar najisnya, itu tidak ada. Ya kan? Masih teraba, masih terlihat warnanya, masih tercium baunya, ataupun masih terasa rasanya, itu berarti najasahnya masih ada. Tapi posisinya ketika istinja itu kan kita tidak bisa melihat. Nah, maka di sini cukup dengan ghalabatud dzon. Ya kan, ghalabatud dzon artinya apa? Artinya kemungkinan besar dalam prediksi kita bahwasanya najis di sana sudah suci, maka sudah cukup. Nah, di sini kemudian Imam Bajuri mengatakan di sana ada tanda-tanda yang bisa kita jadikan landasan bahwasanya bagian bawah itu sudah bersih, ya kan, sudah suci ketika kita istinja menggunakan menggunakan air. Apa tandanya wahai Imam? Tandanya kata Imam Bajuri di sini tandanya zuhurul khusunah ba'dan nu'umah, yaitu kalau misalnya kita setelah mengeluarkan kotoran dari kemaluan, biasanya kemaluannya itu jadi licin, ya kan, kemaluannya itu jadi licin. Nah, kapan apa tandanya bahwasanya kemaluan itu sudah suci ketika disucikan? Yaitu kemaluan yang tadinya licin karena terkena najis atau karena terkena kotoran itu tadi menjadi keset, ya kan, menjadi keset, menjadi kasar lagi. Nah, itu berarti apa? Berarti berarti kotorannya itu sudah atau najisnya itu sudah hilang. Tentu itu satu-satunya tentu itu tanda bahwasanya jirem di situ sudah tidak ada, karena itu yang kita rasakan dengan indera peraba kita, ya kan. Adapun bau, warna dan bau, warna dan rasa itu
tidak apa namanya, kita tidak tahu apakah sudah hilang atau belum. Maka karena yang bisa kita ketahui cuma menggunakan indera peraba, ya sudah, ya kan, ghalabatud dzonnya, yaitu prediksi kuatnya bahwasanya najisnya sudah hilang. Kecuali kalau kita gini kan, kemudian ada di tangan, gini kan ada di tangan, ya mungkin masih ada warnanya. Tapi di sini dikatakan Imam Bajuri bahwasanya kalau misalnya kita sudah merasa bersih di sana, kemudian kita cium tangan kita kok masih bau, ya kan? Tangan kita kok masih bau, maka di sini apakah sana itu dihukumi sebagai najis? Tidak dihukumi sebagai najis. Yang dihukumi sebagai najis adalah tangannya ini. Berarti yang najis ini tangan, ya kan? Berarti yang dibersihkan itu tangannya. Nah, tapi itu dubur itu biasanya setiap kita pegang, kita cium tangan kita masih ada baunya. Kita pegang lagi walaupun udah cebok 1000 kali, kita cium lagi tangan kita masih ada baunya. Memang dasarnya di sana itu bau. Nah, berarti itu sudah, itu namanya apa? Ta'asur, ya kan? Ta'asur itu apa? Kalau misalnya najis itu dicuci 3 kali pakai sabun apa segala macam tidak bersih, tidak bersih, ya sudah, berarti apa? Dia muta'asir, ya sudah, dianggap apa? Dianggap sudah suci. Oke. Kemudian diwajibkan juga ketika istinja, bil khusus ketika istinja menggunakan air, itu untuk yang namanya istirkha. Istirkha itu apa? Melemaskan. Bukan melemaskan, ya melemaskan. Artinya gini, kita istirkha itu melemaskan otot-otot yang ada di lubang dubur itu, sehingga lipatan-lipatan lubang dubur itu melembut, ya kan, melembek, supaya apa? Kotoran-kotoran yang ada di sela-sela kerutan-kerutan dan yang ada di kerutan-kerutan dan ada di sela-sela itu semuanya bisa terbersihkan dengan air. Memang ini memaksa pikiran kita untuk tasawurnya itu untuk traveling ke sana, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu yang namanya istirkha. Kita harus istirkha ketika cebok itu, ketika istinja itu. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di kerutan-kerutan kulit itu juga ikut terangkat. Oke. Demikian juga perempuan, ya. Demikian juga perempuan ketika membersihkan kemaluan yang depan. Jadi kalau laki-laki kan, kalau kemaluan yang depannya kan tidak ada kerutan-kerutan yang bersembunyi di situ najis yang keluar itu tadi. Nah, jadi itu media yang pertama, yaitu air. Media yang pertama yaitu air. Kemudian media yang kedua di sini dikatakan awil hajar, atau batu. Batu hakiki, batu. Au ma fi maknahu, atau yang mempunyai makna yang sama dengan hajar. Artinya dapat melakukan tujuan yang sama dengan hajar atau batu itu tadi. Maka di sini di sini yang dimaksud dengan hajar di sini adalah hajar hakiki, batu betulan. Tapi biasanya di buku-buku lain di buku-buku lain ketika ada kata hajar di bab istinja, itu artinya al-hajar asyar'i. Artinya bukan batu itu, tetapi yang mempunyai makna batu. Nah kan, makanya di sini buktinya bahwasanya hajar di sini adalah maksudnya hajar hakiki, yaitu kata selanjutnya wa ma fi ma'nahu. Nah, wa ma fi ma'nahu ini berarti bimakna hajar asy-syar'i. Berarti hajar yang pertama ini namanya hajar hakiki. Oke, apa itu al-hajar asy-syar'i?
Nah, atau kita sebut juga dengan hajarul istinja, ya kan, batu istinja. Istilahnya batu istinja, tapi bentuknya tidak mesti batu. Selama memenuhi syarat batu istinja, maka dia bisa digunakan untuk istinja. Apa sih? Awama fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Nah, ini syarat-syaratnya, yaitu apa yang fi makna hajar itu apa? Ma fi makna apa hajar hakiki itu? Segala sesuatu yang jamid, tohir, qali', ghairu muhtaram. Oke. Sekarang kita bahas masalah apa namanya? Syarat-syarat hajar ini. Media yang kedua yaitu hajar. Syarat-syaratnya apa saja? Nah, syarat yang pertama di sini min kulli jamid. Jadi hajarul istinja ini dia harus apa jamid? Apa makna jamid? Jamid artinya dia bukan ma'e'. Bukan dalam bentuk cair. Dan juga bukan rotob. Dia bukan sesuatu yang basah. Ya kan, dia padat, ya kan. Jamid di sini artinya dia padat. Dan dia juga artinya kalau di dalam Busyrul Karim ditaswir di situ bi alla yakuna rotban wala alaihi rutubah. Jadi dia bukan rotab, dia bukan cairan, ya kan, dia bukan dalam bentuk cair, artinya dia padat, dia juga tidak basah dan juga tidak lembab. Ya kan, tidak basah itu la yakunu rotban dan juga tidak lembab wala alaihi rutubah. Jadi berarti syaratnya apa? Syarat yang pertama batu istinja ini hajarul istinja atau sesuatu yang bisa digunakan istinja ini, syarat yang pertama adalah dia harus sesuatu yang padat dan kering. Oke, padat dan kering. Dan juga tidak lembab. Maka ini yang biasa digunakan istinja oleh bayi-bayi. Nah, biasanya ibu-ibu ini, ya kan, bunda-bunda ini, kalau misalnya mengistinjai bayinya, menceboki bayinya, atau misalnya membersihkan kotoran yang keluar dari bayinya, khususnya bayi yang belum bisa berjalan, ya kan, atau belum bisa berdiri, itu di istinjanya menggunakan apa? Menggunakan tisu basah. Nah, tisu basah ini Masya Allah dia akan membersihkan sebersih-bersihnya, kelihatannya bersih, ya kan, tetapi kalau misal itu tidak sah sebagai hajarul istinja karena dia tidak memenuhi syarat jamid ini tadi, ya kan, tidak memenuhi syarat jamid ini tadi. Nah, misalnya ada pertanyaan, loh, terus gimana? Jadi kita harus membersihkan kotoran bayi ini dengan tisu kering? Ya, enggak juga kan, bayi enggak mau sholat. Tadi kan wajibnya kapan? Wajibnya kan kalau misalnya mau sholat. Bayi ini kan enggak mau sholat ya. Jadi ya pakai tisu basah enggak ada masalah juga. Cuman ini kan contoh gitu kan. Kalau misalnya orang dewasa, orang dewasa mau membersihkan tidak ada air tapi dia punya tisu basah, dia membersihkan kemaluannya dengan tisu basah, apakah kemudian dia boleh sholat? Tidak boleh, dia harus membersihkannya dengan air, ya kan, karena sudah kena basah-basah dari tisu basah itu. Karena tisu basah ini tidak memenuhi syarat jamid ini tadi, paham ya? Tidak memenuhi syarat jamid ini tadi. Oke, jadi jamid ini dia bi alla yakuna ma'ian wala rotban wala alaihi rutubah. Itu artinya jamid. Oke. Nah, kemudian syarat yang kedua untuk hajarul istinja, ya kan, atau barang yang boleh digunakan untuk istinja. Yang kedua adalah jamid tohir. Tohir, barangnya ini harus harus suci, ya kan, barangnya ini harus suci,
Hajarul istinjanya ini harus suci. Artinya tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis. Ya kan? Sesuatu yang najis ataupun mutanajis. Ya kan? Tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis seperti misalnya menggunakan kotoran hewan yang kotoran yang sudah kering, ya kan? Atau batu yang mutanajis, batu yang sudah terkena najis, itu tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh digunakan. Kecuali kalau misalnya nanti sebagaimana pembahasan selanjutnya, kalau dia menggabungkan antara apa istinjanya, menggabungkan antara hajar wal ma, menggabungkan antara batu dan air, maka boleh menggunakan apa batu yang najis atau mutanajis. Ya kan? Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian syarat selanjutnya qoli'. Qoli' ini apa? Artinya qoli' apa? Dia bisa mengangkat najasah itu tadi. Bisa mengangkat najasah. Qoli'. Jadi dia bisa mengangkat najasah. Qoli' ini kita bahasa Indonesia kan dengan dia mempunyai permukaan yang keset, mempunyai permukaan yang keset atau kasar, sehingga ketika najasah ini kita angkat, ketika digunakan untuk mengelap najasah itu, najasahnya terangkat. Tapi kalau misalnya licin, misalnya batu yang amlas itu apa? Batu yang amlas itu batu yang licin, seperti kaca misalnya, itu digunakan untuk mengangkat najasah, bukan najasahnya yang terangkat, najasahnya malah nyebar kemana-mana, karena apa? Batu yang digunakan untuk mengangkat itu licin. Nah, makanya apa? Qoli' ini tidak sah itu menggunakan yang ghairu qoli' imma lima lasatihi, ya kan, malis, ya kan, atau bisa kita juga katakan bahwasanya hajar yang qoli' ini bi alla yakuna malisan wala lazijan wala rohwan wala mutanathiron ajza'ahu. 4. Jadi untuk keluar dari syarat qoli', dia tidak boleh malis. Malis itu apa? Permukaannya mulus licin. Permukaannya mulus itu apa? Mulus itu dia kalau tidak keset permukaannya, sehingga kalau misalnya digunakan untuk mengangkat seperti kaca, seperti batu batu granit mungkin ya, seperti ini penutup ini. Nah, ini malis ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat najasah atau seperti kolam, ya kan, ini dia malis, dia tidak keset, ini tidak bisa digunakan untuk istinja, ya kan, tidak bisa digunakan untuk istinja karena dia malis. Kemudian juga tidak lazij, tidak peliket. Lazij itu bukan peliket tapi licin. Nah, tidak licin, ya kan, tidak licin. Nah, kalau licin kan malah najasahnya tidak terangkat. Juga tidak rohu itu artinya lembut sekali. Nah, itu juga tidak bisa mengangkat najasah. Juga tidak tidak yatanatsar ajza'uhu seperti turab, ya kan, yang bagian-bagian kecilnya itu yang terdiri dari bagian-bagian kecil seperti turab, seperti pasir, itu juga tidak bisa digunakan untuk istinja, dianggap sebagai hajarul istinja, karena benda-benda itu tadi tidak bisa mengangkat kotoran itu tadi, malah menyebarkan kotoran itu tadi nanti jadinya. Oke, itu syarat yang ketiga, yaitu qoli'. Kemudian
Yang terakhir di sini syaratnya adalah ghairu muhtaram. Yang digunakan itu bukan sesuatu yang muhtaram. Bukan sesuatu yang muhtaram, bukan sesuatu yang diagungkan. Ya kan, bukan sesuatu yang diagungkan. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh menggunakan sesuatu yang diagungkan seperti apa? Makanannya apa? Makanan manusia ataupun makanan hewan ataupun makanan jin. Nah, makanan manusia sama makanan hewan semua tahu. Makanan jin ada dua, yaitu tulang dan apa? Dan adem. Tulang dan adem sama aja. Tulang dan apa namanya? Kotoran hewan, bar, ya kan? Nah, itu tidak boleh, ya kan? Kecuali kalau misalnya makanan tersebut, ya kan, makanan manusia dan hewan ini sudah terbakar sampai jadi areng, ya kan, sampai jadi areng, maka boleh karena sudah tidak disebut makanan, ya kan, sudah tidak disebut lagi makanan hewan ataupun makanan apa namanya, makanan manusia. Tapi kalau makanan jin, walaupun seperti adem ataupun ba'ar, walaupun sudah jadi areng, itu tetap bisa dimakan sama jin, ya kan, karena yang dimakan itu sebenarnya bukan tulangnya, tetapi apa akan diciptakan apa daging khusus buat mereka di tulang-tulang bekas tersebut. Oke. Nah, terus kenapa tadi kalau wudhu pakai air boleh pakai apa? Kalau istinja pakai air boleh pakai air minum, apa bahkan boleh pakai air zam-zam meskipun makruh. Ya karena air mempunyai sifat khusus yang berkenaan dengan menghilangkan najis, tapi batu atau barang selain air tidak mempunyai sifat tersebut sehingga tidak dikatakan sah. Dan karena ini rukhsah, maka namanya rukhsah itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh Nabi, sifat-sifatnya atau yang dilakukan oleh Nabi. Tidak boleh mengkias-kiaskan sendiri. Tidak ada kias di dalam rukhsah ini tadi. Oke. Kemudian termasuk yang muhtaram adalah buku-buku ilmu syar'i. Ya kan, seperti fikih, hadis, ya kan. Fikih, hadis, nahwu, ya kan. Demikian juga ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ilmu kedokteran, ilmu arud dan ilmu hisab, ya kan, itu tidak boleh digunakan. Tetapi kalau buku-buku yang haram seperti buku-buku filsafat-filsafat yang di dalamnya terdapat kesesatan, dan buku mantik yang di dalamnya juga terdapat kesesatan, buku-buku mantik yang masih bercampur dengan filsafat yang sesat, tentu itu zaman dulu ya. Zaman sekarang buku mantiknya sudah oke lah. Ya berarti buku mantik zaman sekarang tidak boleh, ya kan? Demikian juga hatta Taurat dan Injil yang sudah terganti, sudah bukan asli. Selama di dalamnya tidak ada nama-nama yang diagungkan seperti nama Allah dan lain-lainnya, itu dia ghairu muhtaram. Demikian juga segala tulisan, segala sesuatu yang di situ ada tulisan yang diagungkan seperti tulisan Al-Qur'an ataupun nama Allah ataupun nama-nama nabi, ya kan, itu tidak boleh, ya kan, tidak boleh digunakan istinja. Termasuk yang muhtaram juga itu batu ataupun sesuatu yang ada pada wakaf masjid, ya kan, batu yang ada di masjid, ya kan, batu yang terwakafkan sebagai masjid, tanah yang terwakafkan sebagai masjid, atau tembok masjid itu sendiri itu tidak boleh digunakan untuk istinja, dan apabila tetap digunakan tidak sah dan haram hukumnya. Oke, jadi ini kita sudah membahas al-mustanja bihi, yaitu media yang digunakan untuk untuk istinja.
air dan nah, selanjutnya pembahasannya. Oke. Walakinnal afdal an yastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'i. Ini. Kita minum dulu. Pembahasan selanjutnya, kemudian muncul pertanyaan, apakah kita boleh menggunakan harus menggunakan air ketika tidak ada air baru menggunakan batu? Apakah kita boleh menggunakan batu walaupun ada air? Apakah kita boleh menggunakan kedua-duanya? Jawabannya adalah al-afdal. Walakinnal afdal. Dan yang afdolnya itu apa? Al-jama', yaitu menggabungkan antara air dan antara air dan apa tadi? Dan batu. Ya kan, antara air dan batu, yaitu hajarul istinja itu tadi. Nah. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW ada hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk istinja dengan batu. Maka maka tentu ini ketika kita membahas fikih seperti ini ya, ketika kita membahas fikih seperti ini juga perlu kita jadikan landasan ketika kita membangun masjid, membangun rumah, membangun WC, ya kan, itu perlu kita perhatikan aspek-aspek yang membantu kita untuk melaksanakan sunnah. Seperti misalnya kemarin kita membahas masalah sunnah wudhu, ya kan, di antara sunnah wudhu misalnya adalah berwudhu itu menghadap kiblat. Nah, berarti kita perlu fasilitasi orang yang mau berwudhu itu supaya bisa menghadap kiblat. Nah, kalau tempat wudhunya muter gini kan, ada yang ngadep kiblat, ada yang nggak ngadep kiblat. Disunahkan wudhu itu dalam keadaan duduk, berarti kita fasilitasi tempat wudhunya itu bisa untuk duduk, ya kan. Disunahkan wudhu itu jangan sampai nyiprat-nyiprat, berarti bagaimana midoah itu kita bentuk seperti itu. Sama seperti istinja ini, maka wujudnya tisu di dalam WC itu penting, ya kan, membantu kita untuk melakukan sunnah. Ketika ada tisu di dalam WC, yaitu tisu tisu toilet itu tadi. Nah, sehingga kita bisa melakukan sunnah sunnah al-jam'u bainal hajar wal ma', yaitu kita bisa bisa istinja dulu dengan hajar, yaitu dengan tisu, karena tisu ini dia memenuhi memenuhi syarat tisu toilet ini dia memenuhi syarat syarat hajarul istinja itu tadi. Dia jamid, dia tohir, dia qoli', dan dia ghairu muhtaram, ya kan. Maka dia boleh memenuhi syarat hajarul istinja. Dan afdolnya kita itu ketika istinja adalah adalah menggabungkan hajarul istinja dengan air. Apa kelebihannya? Kelebihannya menggabungkan istinja hajar dengan air kalau dibandingkan dengan air saja. Karena kalau hajarul istinja ini dia hanya hajarul istinja ini yuzilul athar, bukan yuzilul athar, yuzilul ain. Yuzilul ain. Jadi ainnya itu, kotorannya itu akan terangkat. Sehingga yang tersisa adalah bagian-bagian kecil yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Nah, yang mana dengan sekali kena siram itu langsung bersih, ya kan? Nah, sehingga ketika sudah dibersihkan dengan hajar, ya kan? Ketika kotoran itu sudah dibersihkan dengan hajar, air itu ketika mengenai tempat keluarnya kotoran itu tadi,
langsung membersihkan ketika ainnya sudah hilang ya tadi, ain kotoran itu sudah hilang ya kan, berarti kan jiremnya sudah hilang, berarti kan tinggal asarnya, tinggal baunya, tinggal warnanya mungkin, atau tinggal rasanya. Nah itu disiram dengan air sekali sudah bersih, sehingga airnya itu tidak perlu bercampur dengan air yang digunakan membersihkan itu tidak perlu bercampur dengan dengan kotoran yang masih ada di kemaluan itu tadi, karena kotorannya sudah dibersihkan dengan hajarul istinja. Kelebihannya di situ, sehingga afdolnya itu menggabungkan antara hajarul istinja dan hajarul istinja dan tadi, hajarul istinja dan air. Oke. Nah, kalau kita mau menggabungkan antara hajarul istinja dan air, ya kan? Nah, kalau kita mau menggabungkan antara hajarul istinja dan air, maka harus harus dimulai dengan hajarul istinja dulu. Ya kan? Harus dimulai dengan hajarul istinja dulu kalau kita mau dapat pahala menggabungkan antara hajarul istinja dan air. Nah, harus melakukannya dengan dengan memulai dengan membersihkan dengan hajarul istinja dulu, baru setelah itu dibersihkan dengan air. Kalau misalnya dibersihkan dengan air langsung, ya kan, kalau misalnya langsung dibersihkan dengan air baru habis itu membersihkan dengan hajarul istinja, tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena air itu dia sudah yuzilul ain wal asar. Ainnya sudah pergi, asarnya sudah pergi. Hajar istinjanya mau dipakai buat apa? Bilang aja ente mau ngeringin kemaluannya pakai tisu. Nah, itu lain lagi, tidak dapat pahala al-jam'u bainahuma. Nah, jadi harus karena fungsinya hajarul istinja ini tadi ketika dalam penggabungan antara adalah tahfifun najasah, yaitu menghilangkan ain sehingga tersisa asar, kemudian dihilangkan asarnya itu dengan air. Makanya di sini kemudian dikatakan nah, kalau an yastanjia awalan. Yang pertama itu istinjanya harus dengan bil ahjar. Nah, setelah selesai istinja dengan hajar, tsumma yutbi'uha tsaniyan bil ma. Nah, kemudian diikuti dengan dengan air itu tadi. Oke, itu untuk masalah masalah apa namanya tadi? Masalah al-jam'u bainal ma' wal hajar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat syarat-syarat sahnya istinja hanya dengan hajar. Syarat-syarat sahnya istinja hanya dengan hajar. Jadi istinja bisa dengan air saja, bisa gabung air dan menggabungkan antara air dan batu, dan juga bisa hanya menggunakan batu saja. Nah, tapi apabila menggunakan batu saja, ada syarat-syarat sahnya. Apabila syarat-syarat sah ini terpenuhi, maka istinjanya menggunakan batu ini sah. Nah, kan? Apabila tidak terpenuhi, maka tidak sah. Oke? Nah, syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, wal wajibu salatu mashat. Ya kan? Nah, wal wajibu salatu masahat. Jadi wajib di sini apa?
membersihkannya itu atau istinja dengan hajarnya itu harus dengan 3 kali. Biasanya di buku-buku lain disebutkan 3 batu, ya kan, bisalah sati ahjar. Tapi yang dimaksud dengan 3 batu ini adalah 3 apa ini? 3 usapan, ya kan? 3 usapan. Yang mana 3 usapan ini bisa dilakukan dengan batu yang berbeda, bisa juga menggunakan batu yang sama. Selama kalau misalnya menggunakan batu yang sama, bagian yang digunakan untuk mengusap itu, ya kan, itu memenuhi syarat batu istinja itu tadi, ya kan, yaitu jamid tohir kolek, jamid tohir kolek dan jamid tohir kolek dan ghairu muhtaram itu tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan, misalnya kita ambil contohnya, ada tisu. Nah, kita sudah menggunakan bagian ini hajarul istinja, ya. Dia memenuhi syarat karena ini dia jamid, dia bukan cairan, oke. Dan dia tidak amlas, ya kan, dia keset, ya kan, keset kolek, ya kan, dia tohir juga. Nah, tohir belum digunakan untuk istinja tentunya. Kemudian juga ghairu muhtaram karena dia tisu, tidak ada tulisan Al-Qur'an atau apa-apa di sini. Nah, salatu masahat ini tadi kita mau membahas masalah salatu masahat. Jadi misalnya kita sudah menggunakan, ya kan, menggunakan ini untuk mengusap sekali, set. Ini di sini sudah kotor dan sudah terkena najis. Berarti hilang syaratnya apa? Syarat tohirnya sudah hilang. Berarti tidak bisa menggunakan ini lagi untuk hitungan 3 itu tadi, ya kan? Tapi bisa misalnya menggunakan baliknya. Kalau misalnya tidak tembus basahnya, ya kan? Bisa menggunakan baliknya 2. Oke. Nah, habis itu kita lipat lagi misalnya. Habis itu menggunakan satu lagi 3. Nah, itu bisa dihitung 3. Bisa menggunakan 3 tisu, tidak ada masalah. Mau 3 tisu, 4 tisu, 5 tisu. Yang penting tidak boleh kurang dari 3 usapan. Ya kan? Tidak boleh kurang dari 3 usapan. Ya kan? Nah, makanya di sini tidak bagus, di sini ibarahnya tidak menggunakan salah satu ahjar, tetapi wal wajibu salatu mashat atau masahat walau bisalah sati atrofi hajarin wahid, walaupun dengan 3 bagian dari satu batu yang sama. Artinya tidak harus 3 batu. Oke. Oke. Nah, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya, wa yajuzu an yaktasiral mustanji alal ma aw ala thalathati ahjar yunqi bihinnal mahal. Oke, untuk masalah salatu masahat ini tadi itu disyaratkan. Nah, di sini ada kritikan ya dari Imam Bajuri bahwasanya harusnya pembahasan masalah salatu masahat itu nanti dibahasnya. Setelah Setelah masuk ke pembahasan al-iktisar alal hajar. Makanya saya tadi bilang ini sudah masuk pembahasan al-iktisar alal hajar. Ya kan? Tapi di sini
kalau dilihat dari zahir ibarahnya seakan-akan ini syarat walaupun indal jamak. Ya kan, walaupun ketika jamak dengan apa? Jamak dengan ma, dengan air. Nah, tetapi salatu masahat ini ya kan itu di apa atau syarat-syarat al-iktisar alal hajar ini semuanya itu disyaratkan kapan? Disyaratkan apabila apa? Apabila tidak hanya menggunakan hajar saja dan tidak menggunakan air. Gitu. Oke. Nah, ya, di sini kemudian baru masuk pembahasan al-iktisar 'alal hajar. Wa yajuzu an yaktasirul mustanji 'alal ma'a wa 'ala thalathati ahjar yunki bihinnal mahal in hasalal inqa biha. Nah, jadi apa ini adalah apa dari tadi itu kita sudah mulai membahas masalah salah satu ahjar itu tadi ya. Kemudian ya, kita langsung masuk kita lanjutkan wa yajuzu an yakstasirul mustanji 'alal ma. Ya kan? Jadi mustanji ini dia boleh hanya menggunakan air saja aw 'ala thalathati ahjar atau dengan maksud apa salatu masahat ini tadi, ya kan? Dengan syarat apa? 3 batu atau 3 usapan ini dengan apa dianggap sah dengan syarat yunqi bihinnal mahal. Jadi ini masuk syarat iktisar 'alal hajar. Ya kan yunqi bihinna al mahal dengan 3 usapan itu tadi mahalnya menjadi bersih. Oke, mahalnya menjadi bersih. Apa ukurannya mahal itu apa menjadi bersih? Apa ukurannya? Ukurannya adalah bihaitsu la yabqa fihi illal athar. Ya kan, yang apa tidak tertinggal di apa namanya di tempat kotoran itu apa bihaitsu la yabqa illa athar la yuziluhu illal ma au sigharul khazaf, ya kan, au sigharul khazaf. Mana sih di sini? Au sigharul khazaf. Jadi apa kapan ini dikatakan sudah bersih? Ya kan, apa kemaluan ini kapan dikatakan sudah bersih? Kalau misalnya tidak ada yang tersisa dari kotoran di kemaluan ini kecuali apa? Kecuali yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Ya kan? Kalau tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air ya berarti sudah cukup membersihkannya menggunakan hajarul istinja ini kan. Jadi 3 usapan itu tadi, ya kan? 3 usapan itu tadi. Nah, dikatakan cukup kapan? Kalau misalnya ini sudah bersih. Kapan kalau dikatakan ini sudah bersih? Kalau misalnya tidak tersisa kecuali atharnya yang mana tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Maka dia sudah bersih. Kalau misalnya dengan 3 usapan itu tadi, ya kan, itu apa masih belum bersih mahalnya ini atau kemaluannya ini masih belum bersih, ya kan, masih belum bersih, artinya masih ada yang bisa dibersihkan dengan hajar, ya kan, maka perlu ditambah lebih dari 3 sampai benar-benar tidak ada yang bisa dibersihkan lagi oleh apa? Oleh hajarul istinja ini tadi. Ya kan? Tentu semuanya syaratnya ya harus itu tadi, harus menggunakan banyak hajar gitu kan, atau banyak bagian dari hajarul istinja itu tadi yang bersih. Ya kan? Nah, dan kemudian nanti disunnahkan setelah itu sudah berapa kali? Kalau misalnya bersihnya sampai 4 kali ya berarti disunahkan sekali lagi untuk itar supaya jumlahnya menjadi witir, menjadi ganjil. Ya kan, misalnya sampai 5 kali ya sudah cukup. Ya kan, bersihnya 5 kali ya sudah cukup. Ya kan, kalau bersihnya 6 kali tambah lagi sekali untuk itar. Paham ya? Makanya di sini dikatakan apa? Ay ala salasati ahjar yunqi bihinnal mahal in hasolal inqa'u biha.
Kalau misalnya dengan 3 usapan itu bersih, ya kan? Tapi kalau tidak bersih dengan 3 usapan, wa illa zada 'alaiha. Perlu ditambah usapannya, ya kan? Sampai berapa? Hatta yanqo, sampai bersih, sampai tidak ada kecuali athar yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Oke? Wa yusannu ba'da dzalika at-tathlits. Nah, kalau yusannu ba'da dzalika at-tathlits ini repot, berarti harus 2 kali. Maka di sini ibarah tathlits di sini dikritisi oleh Imam Bajuri, yang betul wa yusannu ba'da dzalika al-itar, yaitu dijadikan witir. Ya kan, dijadikan witir. Karena tathlits sudah terjadi tadi. Fa'in aradal iktisara ala ahadihima. Oke, kalau misalnya mau menggunakan salah satu saja, mau menggunakan air saja atau batu saja, mana yang lebih afdol? Menggunakan air saja atau batu saja? Nah, dijawab di sini fal ma'u afdol. Maka menggunakan air saja di sini lebih afdol. Kenapa? Karena air itu yuzilul ain dan yuzilul athar, li'annahu yuzilu ainun najasah wa atharoha. Dan kalau misalnya mau iktisar alal hajar, yaitu tadi syarat-syaratnya harus dengan salatu masahat, kemudian an yunkiya bihil mahal, kemudian syarat-syarat yang selanjutnya wasyartul istinja'i bil hajar, syarat selanjutnya adalah apa? Allah yajiffal kharijun najis. Nah, tidak boleh sampai ke kering, ya kan? Kalau misalnya sudah kering ya sudah, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah kering, ya sudah. Kalau misalnya sudah kering, itu wajib menggunakan air. Kapan dikatakan kering? Dia dikatakan kering itu kalau misalnya Misalnya sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan hajar. Sudah tidak bisa dibersihkan dengan sesuatu yang keset. Harus sesuatu yang basah. Ya kan? Harus menggunakan sesuatu yang basah. Itu tisu basah, tisu biasa tidak bisa menghilangkan. Ya, kalau suka membersihkan ini bayi pasti paham. Ya kan, ada bagian-bagian pakai pakai tisu kering aja tidak basah. Karena sudah kering harus pakai tisu basah. Itu pun harus dikorek-korek gini. Nah, itu sudah Itu sudah tidak bisa lagi pakai Pakai hajar, harus pakai air. Ya kan? Tidak bisa iktisar alal hajar. Kalau misalnya sudah kering. Apa ukurannya kering? Ukurannya kering kalau patokan dia itu sudah kering kalau misalnya dia sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan dengan hajarul istinja yang kering, maka dia itu berarti sudah kering. Ketika itu maka wajib menggunakan air, kecuali kalau misalnya setelah itu keluar lagi, ya kan, kotoran dari kemaluan tersebut, ya kan, kotoran dari kemaluan tersebut yang jatuh atau menempati kotoran yang sama, tempat kotoran yang sama yang sudah kering itu tadi, sehingga tempat yang sudah kering itu tadi menjadi basah kembali, maka bisa dibersihkan dengan diistinjai dengan dengan hajarul istinja lagi, seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya wala yantakila an mahalli khurujihi. Dan kotoran ini yang keluar ini
Kita lihat dulu pemahaman intikal ini apa. Wala yantakil di sini maknanya ai. Mana ayat? Wala yantakil an mahalli khurujihi ay anil mahal alladhi asabahu indal khuruj wastaqarra fihi wa inin tashara haulal makhraj fawqa adatil insan. Nah, jadi alintiqol di sini, arti alintiqol di sini, Allah yang takil di sini. Jadi gini, kotoran ketika keluar, keluar, dia akan menempati tempat-tempat, ya kan, pos-pos, ya kan, dia akan menempati tempat-tempat, ya kan, di sekitar kemaluan tersebut, dan dia berhenti di situ, berhenti di situ. Nah, kalau misalnya dia sudah keluar dan menempati tempat-tempat jatuhnya jatuhnya kotoran itu tadi, misalnya kalau orang buang air besar, ya kan, dan dia agak encer kotorannya, kemudian dibarengi dengan angin yang keras, nah, dia akan menyebar seret. Nah, dia akan menempati pos-pos di sekitar kemaluan situ. Nah, itu kalau misalnya dia berpindah tempat dari tempat jatuhnya ke tempat lain, itu berarti dia intikal. Itu berarti dia intikal. Nah, kalau misalnya dia berpindah tempat, ya kan, dari satu tempat ke tempat lain, maka kita lihat. Kalau misalnya berpindahnya itu muttasil, ya kan? Kalau misalnya berpindahnya itu tidak bersambung dengan tempat asalnya, ya kan? Tidak bersambung dengan tempat asalnya, ya kan? Tidak bersambung dengan tempat asalnya, misalnya dia dengan menetes, bukan dengan mengalir, ya kan? Kalau mengalir itu kan berarti kan dia bersambung dengan tempat asalnya. Tapi kalau menetes itu kan dia tidak bersambung dengan tempat asalnya. Nah, kalau misalnya mengalir dia, nah, maka Maka ta'ayyanal ma, harus menggunakan air. Tidak bisa lagi menggunakan hajarul istinja untuk bagian yang itu. Nah, tapi kalau misalnya dia munfasil, ya kan, dengan menetes, maka yang menetes itu harus pakai air, dan yang ada di tempat asalnya itu masih bisa menggunakan hajarul istinja. Nah, kemudian juga yang maknanya sama dan dia disyaratkan juga di sini disebutkan bisyarti alla yataqatta, itu alla yataqatta wa alla yujawiz safhata safhah wa hasyafah, ya kan, dengan syarat tidak terputus. Kalau misalnya dia mengalir, itu kalau mengalir tidak apa-apa, tapi mengalir selama dia masih ada di sofhah dan hasyafah itu tadi. Sofhah itu apa? Sofhah itu tahu bagian punggung, ya, bagian punggung, bukan punggung, bagian pantat ini loh, ya kan, bagian pantat. Kalau bahasa Indonesianya pantat, kalau orang Malaysia bilangnya punggung, ya. Itu kalau berdiri ada yang menutup, dan kalau duduk cangkung ataupun jongkok itu ada yang terbuka. Nah, bagian pantat yang terbuka dan tertutup ketika berdiri dan jongkok itu namanya sofhah. Bagian yang tertutup itu namanya sofhah ketika berdiri. Nah, sofhah inilah yang disebut dengan mahal itu tadi, ya kan. Sofhah inilah yang disebut dengan mahal. Kalau hasyafah itu untuk bagian depan adalah roksud dzakar, ya kan. Kalau hasyafah itu adalah roksud dzakar. Kemudian nah di sini fa'in taqatta'a,
bi an kharaja qita'an fi mahal ta'ayyanal ma' fil mutaqatti'. Kalau misalnya keluarnya terputus-putus, ya kan? Kalau misalnya keluarnya terputus-putus, tidak bersambung dari asal tempat keluarnya terputus-putus, maka yang terputus-putus ini, yang tidak bersambung ini apa? Itu harus menggunakan air membersihkannya. Adapun yang masih bersambung itu apa? Bisa dibersihkan menggunakan hajarul istinja. Nah, demikian juga yang yujawizus safhah, yang keluar batas dari safhah ataupun hasyafah, ya kan? Itu apa? Harus membersihkannya harus menggunakan air. Adapun yang masih di hasyafah dan masih di safhah itu masih bisa dibersihkan dengan menggunakan apa? Hajarul istinja. Oke? Tapi kalau yujawizu safhah dan hasyafah itu tadi, kalau misalnya yujawizu safhah dan hasyafahnya itu dia tidak bersambung dengan yang ada di safhah dan hasyafah. Tapi kalau bersambung dengan mengalir gitu keluar dari safhah ataupun keluar dari hasyafah, maka semuanya harus dibersihkan menggunakan air. Intinya kalau misalnya jadi apa namanya alintiqal wattaqattu wal wa mujawazatu safhah wal hasyafah ini adalah pelanggaran. Kotoran itu melakukan pelanggaran sehingga harus dibersihkan dengan air, tidak bisa dibersihkan menggunakan tisu. Ya kan? Nah, itu kalau misalnya tidak bersambung, artinya dia melakukan pelanggaran tapi tidak bersambung dengan kawan-kawannya yang masih ada di safhah dan hasyafah itu tadi. Tapi kalau misalnya itu dia keluar dari batas itu dengan bersambung dengan kawan-kawan yang masih ada di dalam batasan safhah dan hasyafah, maka semuanya jadi wajib dibersihkan menggunakan air, karena hukumnya tidak bisa dipisah. Kalau misalnya tersambung, kalau terpisah maka hukumnya terpisah, kalau tersambung maka hukumnya tersambung. Kalau terpisah yang keluar dari syarat harus pakai air, dan yang tidak keluar dari syarat maka masih bisa menggunakan hajarul istinja. Dan yang apabila tersambung maka kalau misalnya keluar dari syarat, maka yang keluar dari syarat dan yang tidak keluar dari syarat selama dia tersambung maka semuanya harus dibersihkan menggunakan air. Oke. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya, wala yatra alaihi najisun akhor ajnabiyun anhu. Nah, dia tidak terkena, artinya najis-najis ini yang keluar dari dari kemaluan ini tidak terkena benda asing, atau tidak bercampur atau tidak bersentuhan dengan benda asing. Nah, kalau di syarahnya di sini dikatakan benda asingnya di sini disyaratkan najis, tapi sebenarnya tidak disyaratkan najis, ya kan? Mau najis mau suci, ya kan, sama saja. Selama dia bersentuhan dengan benda asing, maupun itu benda asing itu adalah air ataupun debu ataupun apapun itu, selama dia benda asing, ya kan, mau najis ataupun tidak najis, ya kan, misalnya kencingnya kena kotoran yang keluar dari dubur atau sebaliknya, ya kan, maka semuanya wajib dibersihkan menggunakan air. Kayak di sini dikatakan Allah yatra alai akhor. Oke. Wa kadza tahirun rotbun. Demikian juga kalau terkena sesuatu yang tohir yang basah, seperti air yang habis digunakan istinja, ya kan, air yang habis digunakan istinja.
Ya kan, seperti air yang digunakan istinja, seperti orang yang habis kencing, kemudian dia cebok, basah kemaluannya, kemudian dia kencing lagi, mau apa, cebok pakai air ya yang pertama, kemudian dia kencing lagi sebelum air yang buat cebok tadi itu apa, kering. Nah, kemudian dia kencing lagi, maka air kencing yang kedua ini tidak bisa dibersihkan dengan hajarul istinja. Kenapa? Karena sudah terkena air yang apa, air istinja yang sebelumnya. Paham ya? Itu contoh dari tohir rotb. Tapi di sini ada bikhilafit tohir al-jaf. Ya kan, bikhilafit tohir al-jaf. Tohir al-jaf seperti apa? Seperti misalnya turab, ya kan? Seperti misalnya turab, terkena turab. Nah, kalau menurut Imam Romli itu tidak, kalau misalnya tohir jaf, ya kan, seperti turab, menurut Imam Romli itu tidak menghilangkan syarat, artinya tidak harus kena air, tidak harus menggunakan air, tetap bisa menggunakan hajarul istinja. Itu menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, mau tohir roteb ataupun tohir jaf, semuanya wajib kalau misalnya mengenai kotoran yang keluar itu tetap wajib untuk menggunakan air, tidak boleh menggunakan hajarul istinja itu tadi. Kemudian fa inin tafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma. Dan kalau misalnya syarat-syarat ini tadi itu tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air, tidak boleh iktisor alal hajar. Ya kan? Tidak boleh iktisor alal hajar, tidak boleh menggunakan batu istinja saja, harus menggunakan air. Tapi kalau mau menggabungkan antara air dan hajarul istinja, maka harus tidak disyaratkan. Syarat-syarat ini semua tidak disyaratkan. Syarat-syarat ini disyaratkan ketika kapan? Ketika ingin menggunakan batu istinja saja. Oke? Selanjutnya adalah adab qadil hajah, cukup panjang dan waktunya mungkin tidak akan mencukupi untuk menjelaskan semuanya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.